Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa SLB Pelamban Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada kekasih kita, beri syafaat nanti yaumul qiyamah, Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa SLB Pelamban Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-11 di periode Allah berikan ampunan atas dosa-dosa kita, di 10 hari yang pertama ini, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Hijr ayat 99. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kepada Tuhan engkau sampai datang al-yaqin. Para pemirsa SLB Negeri Pelamban Channel yang dirahmati Allah SWT, dalam tafsir Ibnu Katsir ditegaskan, hendaklah engkau kemudian beribadah kepada Allah dengan segenap kemampuan kita. Beribadah sholat, beribadah sedekah, beribadah haji, beribadah yang lainnya sesuai dengan kemampuan kita. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Nabi SAW, sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin. Salatlah kalian dengan berdiri. Jika kalian tidak mampu dengan berdiri, maka kalian dengan duduk. Dan jika kalian duduk juga tidak mampu, maka salatlah kalian dengan berbaring. Para pemirsa SLB Negeri Pelamban Channel Allah SWT. Kemudian Ibnu Katsir lebih jauh lagi menjelaskan mana al-yaqin dalam ayat ini. Apa yang dimaksud dengan al-yaqin? Beliau menegaskan bahwa makna al-yaqin adalah kematian. Sehingga kalau kita utuh memahami ayat ini dan beribadahlah kepada Allah, kepada Tuhan engkau, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada engkau kematian. Para pemirsa SLB Negeri Pelamban Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna kematian yang dimaksud dalam kata yakin tersebut juga ditegaskan dalam satu hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Imam Bukhari juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin, wallahi inni la arjulahu al-khaira. Adapun dia telah menjemput kepadanya al-yaqin, wallahi demi Allah, inilah arjulahu al-khaira. Sungguhnya aku berharap dia mendapatkan kebaikan dalam kematiannya. Para pemirsa SLB Negeri Pelamban Channel yang dirahmati Allah SWT. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah? Dianya itu. Dalam sirah dijelaskan bahwa yang dimaksud dia adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa Rasulullah SAW kemudian menyebutkan beliau dalam hadis ini? Hal ini tentu ada keistimewaan, ada kelebihan-kelebihan, ada hal-hal yang lebih daripada karakter atau pribadi sahabat Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut. Para pemirsa SLB Pelamban Channel yang dirahmati Allah SWT. Memang sahabat Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah sahabat as-sabiqunal awal. Sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Dia menempati urutan ke-14. Ketika di Makkah, di mana kehidupan masih jahiliyah,
Orang-orang banyak menyembah berhala, orang-orang banyak minum khamr, orang-orang banyak berzina dan berbagai macam kemaksiatannya. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam, ternyata beliau tidak pernah tergoda. Tidak pernah kemudian dia ikut-ikutan dengan kemaksiatan yang ada di sekelilingnya. Subhanallah. Dia seperti ikan di laut. Meskipun air laut itu asin, namun ikan tetap tawar dagingnya. Tidak tergoda dengan lingkungannya. Hal ini menjadi pelajaran kepada kita. Meskipun mungkin di sekeliling kita ada kemaksiatan, ada minuman khamr, ada berbagai macam kemaksiatan yang lainnya. Namun kita diperintahkan oleh Allah untuk kemudian bisa tetap menjalankan Islam, tidak terpengaruh. Karena sungguhnya dengan keislaman kita itu menjadi benteng yang kuat dari berbagai macam kemaksiatan. Nabi menjamin kepada kita. Qala Nabi sallam, taraktu fikum amrayni, fa in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak pernah akan tersesat selama-lamanya. Kalian akan selamat selama kita berpegang teguh. Para pemirsa SLPNG Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT, saya lanjutkan cerita ini. Kemudian seiring dengan waktu, maka para sahabat ikut berhijrah bersama Nabi. Para pemirsa SLPNG Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT, ternyata kebiasaan-kebiasaan sahabat Utsman bin Mas'ud radhiyallahu ini tidak berbeda dengan di Makkah. Beliau kemudian tetap menghabiskan waktunya di malam hari untuk beribadah kepada Allah, menjalankan sholat malam, berzikir, sampai hampir habis waktunya untuk beribadah kepada Allah. Demikian semangatnya sampai pernah dia menyampaikan pendapat kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku ingin habiskan waktu untuk berkholwat dengan Allah SWT, untuk bersendiri-sendirian atau bersunyi-sunyian dengan Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun Rasulullah SAW kemudian mencegahnya, jangan wahai Utsman bin Mas'ud, sungguhnya pada diri istri engkau ada hak atas badan engkau. Maka Utsman bin Mas'ud pun mengurungkan niatnya. Karena sungguhnya kita tetap diperintah ibadah kepada Allah. Namun kalau kita seorang suami, kita tetap punya kewajiban untuk hidup dengan istri kita. Ada hak pada dia. Para pemirsa SLPNG Pelambuan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking begitu kuatnya di dalam ibadahnya sampai akhir hayatnya, maka ketika Rasulullah SAW kemudian mengetahui bahwa Sayyidina Utsman bin Mas'ud radhiyallahu wafat, beliau kemudian menundukkan kepala seraya mencium keningnya, sehingga wajah daripada Sayyidina Utsman bin Mas'ud radhiyallahu ini terpenuhi dengan air mata beliau. Dan beliau mendoakan kepada Sayyidina Utsman bin Mas'ud radhiyallahu dengan mendapatkan kebaikan setelah kematian. Para pemirsa SLPNG Pelambuan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cerita ini tentunya menjadi pelajaran kepada kita. Marilah kita niatkan ibadah kita sampai daripada akhir hayat kita. Dan tentunya ketika kita ada kemaksiatan, kita bertobat kepada Allah, cepat-cepat kita tinggalkan, dan sisa usia ini kita penuhi dengan ketaatan, kita penuhi dengan ibadah kepada Allah, sehingga kita juga sebagaimana sahabat Utsman bin Mas'ud mendapatkan kebaikan. Bolehlah kemudian Ramadan berlalu, namun ketaatan kita kepada Allah tidaklah habis di makan waktu. Bolehlah Ramadan itu pergi, namun amal-amal soleh senantiasa menghiasi diri sampai kita mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah